Oke pioners, kita lanjutkan informasi Network-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun. Di sini sudah ada Pihot News dan yang kita tahu beliau memang cukup mumpuni ya di dalam pembahasan blockchain. Tidak sedikit istilah-istilah blockchain yang kita pelajari dari beliau. Oke, langsung saja ke informasinya. Blockchain generasi baru. Jika Picor Team tidak mengatur fungsi penarikan di kemudian hari, penerbit aset di blockchain Pi jika ada kesalahan dapat mengakibatkan hilangnya aset secara permanen karena sifat blockchain tidak dapat diubah. Oke, jadi kalau misalkan tidak ada fungsi penarikan nih ya, itu yang dalam artian koin Pi yang sudah digunakan oleh oknum lah ya, bisa dikatakan seperti itu bisa hilang total karena apa ya, sudah terlanjur kan gitu. Cuman untungnya ada fungsi penarikan di situ ya, dibuat blockchain seperti itu oleh Picor Team. Oke, itu adalah peningkatan yang membuat blockchain generasi baru dapat mengontrol aset yang tidak dapat dimiliki Bitcoin. Bayangkan bagaimana aset pencurian, pencucian uang, dan terorisme dapat dipulihkan dengan Bitcoin? Tentu tidak ya. Namun dengan blockchain generasi baru seperti Stellar dan Network, hal ini sepenuhnya mungkin dilakukan. Semua dompet diberi otorisasi untuk mengakses, disebut trust claim, hingga terdeteksi kelainan dalam aktivitas transaksi. Kemudian penerbit dapat mencabut otorisasi atau disebut penggabungan, sehingga menjadikan alamat dompet yang mati selamanya. Berbagai algoritma akan secara otomatis memantau aktivitas dan jejak dompet yang dipersonalisasi, menyusun daftar, dan membuat keputusan akhir yang ditangani oleh kontrak cerdas setelah open mainnet sepenuhnya. Bagi viewers juga yang stay selalu di channel Mang Adun ya, yang terus mengikuti informasi juga soal blockchain ya, nggak bakal asing-asing banget lah dengan pembahasan ini ya. Selama fase mainnet tertutup, daftar aktivitas pelanggaran juga dicantumkan. Picor Team dapat memproses secara manual dengan perintah penarikan kembali untuk semua jika mereka menginginkannya. Itulah keindahan yang dimiliki oleh blockchain generasi baru yang mendorong industri keuangan menjadi transparan. Ya, setelah transparan tidak dapat diubah, tapi juga ditambahkan adanya fungsi penarikan di situ. Oke, di sini ada artikelnya ya. Kita sama terjemahkan biar tahu ya. Di sini terus terjemahkan. 4 bahaya. Berhati-hatilah saat bekerja dengan kunci pribadi mentah. Jika Anda tidak mengaktifkan fungsi pencabutan garis kepercayaan penerbit, kesalahan apapun di sini dapat mengakibatkan aset hilang selamanya. Banyak pengguna menaruh beberapa proyek pertama mereka di testnet atau mencoba quest yang menawarkan sandbox pengantar dengan risiko rendah. Aset lokal. Objek aset adalah kombinasi kode Anda dan kunci public release Anda. Setelah Anda mempublikasikannya, siapapun dapat mencari aset unik Anda secara online. Ini jelas ya, siapapun dapat mencarinya. Terus mana? Di sini ya. Ini kan banyak ya nama-nama dompet di sini, tapi di sini nih nggak ada yang di kolom merah ya ini ya. Ini nggak ada di GAGT-nya, nggak ada blok yang berwarna ungu seperti itu ya. Tuh, atau ungu ke merah-merahan lah ya. Tuh, GAGT putih blas. Oke, terus di sini salah satunya juga itunya bisa diterjemahkan ya, yang di warna ungunya. Kita tadi Mang Adun udah sempat tes terjemahkan, yaitu artinya beginilah cara dompet ditutup secara permanen. Oke, 69A 9E68 dicabut, JS on tanpa membalik blok.
Oke, di situ ya. Oke, kita lanjutkan, masih cukup panjang di sini kelanjutannya. Nah, di sini kan yang tadi yang bahaya 4 itu ya, bendera status CAPS 35 level 4. Nah, ini udah pernah kita bahas juga ya, yang soal CAPS 35 sistem keamanan. Sekarang tahukah Anda cara kerja Pi blockchain? Jangan terus mendengarkan para ahli kertas yang terus-menerus memberitahu Anda cara memulihkannya dan Anda akan mati di masa depan. Tidak perlu membalikkan blok, cukup tutup cabang dompet yang ingin Anda cabut dan selesai. Dompet yang tertutup akan mati selamanya. CAPS 35 adalah bendera level 4 atau bahaya level 4 ya, yang juga merupakan level paling parah yang menyebabkan recall. Oke, di sini kan ada istilah recall ya. Terus di sini dijelaskan juga oleh Pihot News. Banyak orang yang masih belum bisa memahami arti kata recall. Pencabutan bukanlah penarikan Pi dari dompet pengguna, tidak melibatkan pembalikan atau tidak pembalikan transaksi. Nah, di situ bukan berarti transaksinya dibalikin ya. Ini tentang penggabungan alamat dompet tersebut ke dalam dompet yang telah ditunjuk Picor Team, menyebabkan dompet tersebut mati dan pengguna tersebut tidak lagi dapat kembali ke jaringan. Picor Team dapat membakar aset sepenuhnya dengan cara ini. Wow, di sini ya. Nah, itu yang tadi tuh blas warna putih semua ya, nggak ada warna ungu kemerahannya. Dan terus di sini masih berlanjut. Repossession ya, bukan berarti mengambil aset dari dompet seseorang. Oke, mencabut di sini berarti menggabungkan akun dompet dari alamat yang melanggar. Nah, dari alamat yang melanggar ya, tuh terus ke dalam dompet yang telah ditunjuk Picor Team, bikin dompet itu mati. Lihat foto di bawah. Banyak orang yang belum memahami arti kata THE homie. Apa itu ya? Oke, di sini dan ada sedikit kejutan ya. Khususnya buat Mang Adun sih, tadi waktu agak sorean komen-komenan ya sama beliau. Oke, biar pioner juga sedikit tahu ya, itu sih pioner mau ikut terkejut juga monggo ya, silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Di sini Mang Adun ya, coba berarti blockchain Pi saat ini belum sepenuhnya terdesentralisasi ya Pak. Nah, Mang Adun coba berinteraksi dengan beliau ya. Waktu itu tuh dulu pernah, cuman kan udah lama nggak interaksi ya, jadi Mang Adun juga baru tahu sekarang ini kejutannya. Kejutannya apa sih Mang? Ya, kita baca ke bawahnya ya. Nah, terus beliau menjawab yes. Terus di sini ya, terima kasih banyak atas pendidikan Penetwork Pak. Informasi yang Bapak bagikan sering saya bagikan kepada pioner di Indonesia, dan para pioner sangat mengapresiasi dan senang karena selalu update dan tidak ketinggalan informasi. Nah, di sini Mang Adun kaget juga sih ya. Terima kasih atas koneksi dan komunitas Anda. Terkadang saya juga menonton video Anda di YouTube. Aduh. Ini nggak nyangka banget asli. Nggak ya, ini beliau yang bilang ya. Mang Adun juga nggak tahu, nggak nyangka juga kok bisa-bisanya beliau itu nonton juga video Mang Adun di YouTube gitu kan. Entahlah ya, mungkin karena pencarian telusuran YouTube itu kan ya Pi Network ya, akhirnya kan direkomendasikan, padahal kan bahasa Mang Adun bahasa Indonesia, judulnya bahasa Indonesia juga, terus deskripsinya bahasa Indonesia, tapi ya mungkin di profil Mang Adun kan di sini ada di situ ya tuh YouTube, mungkin beliau langsung masuk ke situ kah, entahlah. Dan Mang Adun juga baru tahu kalau beliau itu paham kalau Mang Adun tuh konten kreator ya. Oke. Dan seperti itu. Nah, di sini juga ada Pak Damar ya. Gaskeun Mang, berbagi informasi dan pencerahan atas hal-hal yang positif kepada pioner, karena masih banyak pioner yang belum sepenuhnya memahami terkait Pi Network progres. Tetap semangat, hari H segera tiba untuk semua pioners. Oke ya, terima kasih buat Pak Damar juga yang
ya turut serta mengomentari ini ya. Jadi sekali lagi ini pembahasan soal blockchain, soal keamanan, soal bagaimana Pickor Team bisa langsung ya dengan mudah itu mematahkan alur dompet si pelaku ya, dengan mematahkan cabangnya seperti itu, sehingga sudah tidak akan ada lagi dompetnya atau mati sudah kesananya ya. Itulah yang Pihot News katakan sebagai sebuah keindahan ya, di sini di paragraf paling bawah. Itulah keindahan yang dimiliki oleh blockchain generasi baru PNet Pro. Oke. Jadi seperti itu ya, tetap semangat buat semuanya. Mang Adun juga jujur penasaran sih ya, tapi ya kita lihat saja ya. Karena apa? Karena rumor pembekuan akun, pencabutan akun atau apalah itu disebutnya kan masih banyak pioner yang belum tahu, bahkan tidak percaya ya. Tapi sudah terjadi ya, penampakannya itu sudah beberapa kali ada gitu, walaupun ya mungkin di Indonesia belum ada, tapi entah kalau di luar ya seperti itu. Oke, baik pioners, terima kasih buat semuanya. Nanti kita gaskan lagi di informasi pentruk yang berikutnya ya. Terima kasih nih buat semuanya. Mang Adun udah lama nggak sapa-sapa ya, yang baru gabung juga, yang udah like, comment, subscribe juga terima kasih ya. Like kos itu karena apa? Karena kita bareng-bareng sama-sama terus berbagi informasi, saling mengedukasi kepada pioner yang sekiranya membutuhkan informasi. Mang Adun pamit undur diri dulu ya, nanti kita gaskan lagi di informasi pentruk yang berikutnya. Salam, tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya apapun itu. Thank you, bye bye.